Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Umuhani dan dalam video ini saya akan menjawab beberapa soal ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pada soal nomor 1, menurut saya salah satu lingkungan yang dapat membantu seseorang dalam mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter yang baik adalah lingkungan sekolah. Sekolah memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi siswa. Salah satu bentuk dukungan sekolah dalam hal ini melalui layanan bimbingan dan konseling, yang tidak hanya diperlukan di tingkat SMP maupun SMA saja, tetapi juga sangat penting di tingkat sekolah dasar. Peserta didik di jenjang sekolah dasar seringkali juga menghadapi berbagai permasalahan yang belum mampu mereka selesaikan sendiri. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendampingan dari guru dan tenaga ahli, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, sebagai calon guru, kita harus memiliki pengetahuan dasar tentang bimbingan dan konseling agar mampu mengenali berbagai masalah yang dihadapi siswa, baik yang berkaitan dengan pembelajaran, pergaulan, maupun kondisi emosional siswa. Dengan pemahaman tersebutlah, kita sebagai guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pembimbing, pendamping, dan teladan bagi siswa. Misalkan seorang peserta didik terlihat menyendiri dan tidak mau berbicara dengan teman-temannya ataupun tidak mau beradaptasi. Kita sebagai guru yang memiliki pemahaman dasar tentang konseling akan mencoba mendekati siswa tersebut, lalu mencari tahu penyebabnya, kemudian memberikan dukungan secara emosional dan bimbingan. Jika diperlukan, guru juga dapat melibatkan orang tua ataupun guru BK untuk membantu menangani permasalahan siswa secara menyeluruh. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, menurut saya, anak usia sekolah dasar dari sekitar umur 6-12 tahun memiliki karakteristik khusus yang perlu dipahami oleh guru agar proses pembelajaran berjalan aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, anak-anak pada usia ini sedang berada dalam tahap perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang pesat. Ada 3 karakteristik peserta didik di sekolah dasar yang dapat saya ketahui. Pada karakteristik yang pertama adalah anak-anak senang bergerak. Orang dewasa saja dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak sekolah dasar dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit saja. Oleh karenanya, kita sebagai guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah ataupun melakukan gerakan secara aktif. Misalkan dalam pembelajaran, guru bisa mengajak siswa bermain peran atau melakukan gerakan lagu agar mereka tidak bosan. Nah, selanjutnya pada karakteristik yang kedua adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak sering bertanya tentang banyak hal karena mereka sedang dalam tahap eksplorasi dan belajar memahami lingkungan sekitarnya. Misalkan saat pembelajaran IPA tentang hewan, mereka bertanya, kenapa burung bisa terbang? Atau apa makanan ular? Seperti itu. Lalu untuk karakteristik yang ketiga dari anak usia sekolah dasar adalah bahwa mereka senang bekerja dalam kelompok. Nah, karakteristik ini mengimplikasikan bahwa guru perlu merancang model pembelajaran yang membuat siswa untuk belajar secara berkelompok. Contohnya, melalui kegiatan belajar kelompok ini, anak-anak dapat belajar berbagi tugas dengan teman-temannya dan dapat mendengarkan pendapat teman-temannya. Pada soal nomor 3 ini, saya akan mewawancarai ibu saya terkait tentang topik problematika siswa di sekolah dasar. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perilaku anak saat di rumah dan di sekolah, apakah ada perbedaan?
Perilaku anak di rumah dan di sekolah sama aja. Dan untuk perbedaannya tidak ada, karena apa yang dia di rumah ya dia di sekolah gitu. Pertanyaan keduanya, apakah anak pernah mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya di sekolah? Alhamdulillah untuk Ananda Akila tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan temannya di sekolah. Pertanyaan ketiga, apakah anak mengalami kesulitan dalam belajar jika ia pada mata pelajaran? Alhamdulillah Akila ada sih satu mata pelajaran yang dia alami kesulitan, yaitu pelajaran matematika. Selanjutnya, bagaimana cara ibu membantu anak belajar di rumah? Dengan cara membimbingnya, mengulang-ulangnya, memberikan motivasi, terus membantu untuk private gitu, les. Terakhir, menurut ibu, apakah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah cukup membantu dalam perkembangan anak? Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sangat membantu, apalagi dalam hal pembentukan karakter dan menumbuhkan rasa percaya diri anak, dan tahu kemampuan apa yang ada dalam diri anak itu. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa perilaku anak di rumah dan di sekolah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, menunjukkan konsistensi dalam hal perilaku yang baik. Dalam hal ini, bersosialisasi, anak tidak mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Namun terdapat kendala pula dalam hal belajarnya, khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, untuk mengatasi hal tersebutlah orang tua aktif membimbing anak di rumah melalui dengan pengulangan materi, memberikan motivasi, serta mendukung dengan mengikuti les ataupun private. Nah, selain itu pula, sebagai orang tua menilai bahwa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sangat membantu perkembangan anak, terutama dalam hal pembentukan karakter, peningkatan rasa percaya diri anak, dan pengenalan potensi diri pada anak. Pada soal nomor 4 ini, berdasarkan informasi dari wawancara tersebut adalah masalah yang sering terjadi di sekolah dasar adalah kesulitan belajar pada mata pelajaran tertentu seperti matematika. Nah, meskipun anak-anak bisa bergaul dan bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, tidak semua anak itu mudah memahami pelajaran, sehingga perlu adanya bimbingan tambahan di rumah atau seperti les private. Hal tersebutlah menunjukkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal belajarnya, dan hal tersebutlah perlu menjadi perhatian khusus bagi guru maupun orang tua. Baik, pada soal nomor 5 ini menurut saya, langkah pertama yang akan saya ambil saat menghadapi masalah di sekolah dasar adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Baik itu masalah belajar, perilaku, atau hubungan sosial antar siswanya. Lalu saya akan mendekati siswa dengan cara yang lembut dan penuh empati agar mereka merasa nyaman untuk bercerita. Kemudian, saya akan berkomunikasi masalah tersebut dengan kedua orang tua dan berkoordinasi dengan guru lain atau guru BK untuk mencari solusinya bersama-sama. Kemudian, saya akan berusaha memberikan pembinaan tanpa menyalahkan siswanya serta selalu menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa agar mereka dapat belajar dari setiap kesalahan yang terjadi. Nah, dengan pendekatan positif ini dan melibatkan semua pihak, saya percaya bahwa permasalahan siswa di sekolah dasar ini bisa ditangani dengan lebih baik dan mendukung perkembangan karakter siswanya.